Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Saputra. Di sini saya akan menjelaskan terkait bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka. Nah, asesmen dalam kurikulum Merdeka ini baik formatif maupun sumatif dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama itu tertulis dan tidak tertulis. Apa saja bentuk yang tertulis? Nah, di sini yang pertama ada berupa jurnal. Jurnal ini bertujuan untuk melatih kemampuan murid dalam mengorganisasikan dan mengekspresikan ide atau pemikiran melalui tulisan. Yang kedua ada esai. Esai memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis di akademis peserta didik, termasuk pengembangan argumen, penyajian bukti, penelusuran sumber dipercaya, dan penggunaan referensi yang tepat. Yang ketiga ada poster. Poster ini bertujuan untuk mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi topik dan menyampaikan pemahaman mereka dengan cara yang menarik. Yang terakhir ada tes tertulis yang terdiri dari soal multiple choice, quiz, dan lainnya. Nah, sedangkan bentuk asesmen tidak tertulis diantaranya yaitu diskusi kelas. Diskusi kelas ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi di depan kelas, menyampaikan pendapat, serta melatih keterampilan berdemokrasi. Yang kedua ada drama. Drama ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seni peran dan komunikasi murid, serta mendorong mereka untuk memahami masalah dari perspektif yang berbeda. Yang ketiga ada produk. Produk ini membuat model miniatur 3 dimensi, produk digital, dan karya seni lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas serta menyampaikan pemahaman tentang suatu peristiwa melalui pengalaman visual dan praktis. Dan yang keempat ada presentasi. Presentasi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan mendorong peserta didik untuk memahami topik presentasi secara mendalam. Dan terakhir ada tes lisan. Melalui kuis tanya jawab, lisan bertujuan untuk mengonfirmasi pemahaman murid dan memberikan umpan balik sebagai bentuk evaluasi. Kemudian yang kedua ada penyusunan instrumen penilaian. Nah, dari beberapa bentuk asesmen di atas, di bawah ini merupakan proses penyusunan instrumennya. Yang pertama adalah tes tertulis. Bagaimana sih proses penyusunan tes tertulis ini? Nah, tes tertulis dapat dibagi menjadi tes objektif seperti pilihan ganda dan tes subjektif atau esai. Pilihan ganda umumnya digunakan dalam asesmen nasional karena penilaiannya dianggap objektif. Jenis pilihan ganda termasuk biasa, asosiatif, kaustik, dan kompleks. Tes objektif juga dapat berupa true false, matching test, fill in, dan short answer. Nah, tes subjektif bisa berupa esai bebas, esai terbatas, atau esai terstruktur. Dalam kurikulum Merdeka, tes tertulis melibatkan pembuatan poster, esai, dan jurnal untuk mendorong siswa mengeksplorasikan pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Yang kedua ada penilaian sikap atau afektif. Sikap adalah perasaan terkait suka atau tidak suka yang mencerminkan kecenderungan seseorang dalam merespon objek. Ini dapat mencerminkan nilai atau pandangan hidup individu dan dapat dibentuk untuk mempengaruhi perilaku yang diinginkan. Dalam kurikulum Merdeka, penilaian sikap dapat dilakukan melalui teknik self-assessment, peer assessment, observasi, checklist, dan catatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa format atau instrumen self assessment atau penilaian sikap. Nah, pertama-tama kita tentu akan membuat penilaian antar teman terlebih dahulu. Yang pertama yaitu nama siswa yang akan kita nilai, kemudian sikap yang dinilai, serta kelasnya. Kemudian indikator penilaiannya
Yang pertama itu seperti teman saya datang ke sekolah sebelum bel berbunyi, teman saya mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru pada waktu yang ditentukan. Kemudian skala penilaiannya yaitu SL yaitu selalu, SR sering, JR itu jarang, dan TP itu tidak pernah. Kemudian yang kedua ada penilaian diri. Penilaian diri yang pertama tentu nama siswa, sikap yang dinilai, dan kelas. Kemudian indikator penilaiannya seperti yang pertama, contohnya saya meminta tolong kepada Allah melalui sholat. Yang kedua, saya melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Nah, skalanya sama seperti tadi, SL yaitu selalu, SR yaitu sering, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu jurnal penilaian sikap. Nah, seperti tadi, yang pertama itu tentu kita akan menulis nama kelas, kemudian jurnal yang kita nilai seperti kejadian positif atau negatifnya, kemudian keterangannya. Kemudian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya akan disampaikan oleh rekan saya, Amin. Terima kasih. Berdasarkan pengamatan berikut contoh instrumen penilaian keterampilan. Di sini yang pertama yaitu penilaian praktek. Adapun yang menjadi patokan pada penilaian praktek di sini yaitu formatnya itu rubrik penilaian pada praktek berwudu. Tujuannya di sini yang menjadi aspek itu adalah niat wudu, mencuci tangan dan berkumur. Adapun skor yang menjadi penilaian di sini dari rubrik ini yaitu dari 1 sampai 4. Terus dari aspek itu kelanjutannya itu mencuci hidung, membasuh muka, membasuh tangan sampai berdoa sesudah berwudu. Lanjut rubrik pada penilaian tayamum. Di sini indikatornya itu niat wudu, mencuci tangan, berkumur, mencuci hidung, membasuh muka, dan penilaiannya itu terkait dari praktik tayamum di sini yaitu sangat sempurna, kurang sempurna, dan tidak sempurna. Itu daripada penilaian dari praktik tayamum. Nah, yang kedua itu penilaian proyek. Format penilaian proyek, penelitian sederhana tentang pengolahan zakat fitrah yang di lingkungan masjid. Nah, di sini terkait rubrik penilaian proyek yang menjadi konteks di sini yaitu tentang fitrah, zakat fitrah. Nah, aspek yang diamati yaitu kejelasan di laporan. Terus kriteria dan skor. Yang pertama itu jika memuat tujuan topik dan alasan. Yang kedua jika memuat tujuan topik dan alasan dan tempat penelitian. Yang ketiga jika memuat tujuan topik, alasan, tempat penelitian dan responden. Nah, adapun aspek yang kedua yaitu informasi laporan dan yang ketiga isi laporan. Adapun skor, jumlah skor yang menjadi maksimal di sini yaitu 100 dalam 12 kali 100 gitu maksudnya. Lanjut pada penilaian produk. Di sini yang menjadi contohnya itu pada produk mata pelajaran Quran hadis mengenai proyek kaligrafi. Nah, di sini yang menjadi aspek yaitu perencanaan bahan, terus proses pembuatan,